Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 881 Lima Putra Raja Serigala. Chen Xiang berkeliaran di pegunungan dan hutan, mencari beberapa monster langka untuk diburu dan dibunuh. Monster yang baik penuh dengan harta, dan pil daging dan binatang buas sangat bagus untuk alkimia. Ini babi hutan rusak lainnya. Aku belum pernah melihat rambut monster yang berubah sebelumnya. Chen Xiang baru saja memburu dan membunuh Profound Beast. Baginya di Nirvana, dia bisa membunuh satu hanya dengan mengangkat tangannya. Tepat ketika Chen Xiang hendak memanggang seluruh babi, Long Shui tiba-tiba berkata, ada beberapa orang mendekat, mereka tampaknya cukup kuat, dan mereka masih memiliki aura setan di tubuh mereka. Di Dancheng, mereka semua datang untuk teknik pembunuhan langit dan bumi. Tidak apa-apa, jika saya memberitahu orang lain bahwa saya berada di hutan pegunungan ini, akan lebih mudah bagi mereka yang menipu keluarga Feng untuk meyakinkan mereka. Chen Xiang memikirkannya, dan kemudian terus berurusan dengan babi hutan, menunggu bagi orang-orang itu untuk datang. Perjalanan imajiner Long Shui ke 9 surga bisa merasakan tempat-tempat yang jauh, dan Chen Xiang telah memakan babi hutan itu pada tingkat Profound Beast, dan setan-setan itu belum datang, tetapi mereka sangat dekat. Orang-orang ini berjalan sangat lambat. Long Shui mendengus, mereka sepertinya telah menangkap seseorang. Chen Xiang sudah cukup makan, bersandar di pohon untuk beristirahat, dan menunggu monster jahat itu datang. Setelah beberapa saat, monster jahat itu menemukannya, dan mereka sangat waspada. Ini adalah beberapa pria dengan penampilan yang sangat menawan, tetapi mereka juga membawa seorang gadis kecil yang lucu berusia 12 atau 13 tahun, mulut gadis kecil ini ditutup dengan kain, dan ada rantai besi khusus di tangannya, itu air mata. Gadis ini manusia, kelompok iblis terkutuk ini. Chen Xiang sedikit marah. Ini adalah 5 iblis serigala. Mereka bisa menjadi sangat manusia, tampaknya mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa dan memiliki status tinggi di dunia iblis, kata Long Shui. Setelah melihat Chen Xiang, pria jangkung yang memimpin buru-buru mengeluarkan pesanan hadiah untuk perbandingan, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menjadi bersemangat. Orang ini adalah Chen Xiang. Pria itu berkata dengan hati-hati dengan suara rendah, lalu mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya. Tangkap dia hidup-hidup, biarkan dia menyerahkan pisaunya, lalu lempar dia ke tanah suci Baihai dan atau keluarga Feng dengan imbalan pil penyelamat jiwa. Pria pemimpin itu berkata dengan sedikit bersemangat. Pil juga sangat berguna untuk iblis dan pembudidaya iblis, tetapi mereka lebih kekurangan hal-hal ini, karena mereka sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia, dan paling banyak mereka hanya tahu cara menyiapkan beberapa ramuan. Dengan Shua, pohon tempat Chen Xiang bersandar tiba-tiba berubah menjadi debu. Beberapa monster serigala ini sangat kuat, dan mereka mampu menunjukkan kekuatan yang mengerikan saat mereka menembak bersama. Chen Xiang tidak berpura-pura tidur sekarang, dia berdiri tiba-tiba, dan melirik ke 5 monster serigala berkulit tipis dan tampak lembut, sulit bagi orang untuk menganggap mereka sebagai pria berkepala serigala dengan taring. Apa yang kamu lakukan? Chen Xiang berkata dengan dingin. Kamu Chen Xiang benar. Selama kamu menangkapmu, kamu bisa mendapatkan 50 pil yang menghidupkan kembali. Menurutmu apa yang akan kita lakukan? Pria yang memimpin itu tertawa. Tinju Chen Xiang memadatkan kekuatan suci penekan sihir, yang merupakan kekuatan khusus untuk menahan iblis. Tetapi iblis serigala ini melihat bahwa dia ingin melawan, tetapi mereka mencibir, mata mereka tampak seperti orang bodoh. Kamu manusia bodoh, tidakkah kamu tahu siapa kita berlima? Salah satu iblis serigala tertawa keras, memegang pedang berwarna darah di tangannya, yang penuh dengan darah tragis. Tampaknya dibuat dengan darah. Aku benar-benar tidak tahu, tapi kalian tahu bahwa aku adalah Chen Xiang, kan? Aku jauh lebih terkenal darimu. Chen Xiang benar-benar tertawa. Wuxi, jika kamu bertanya di kota Dan, kamu akan tahu bahwa kami adalah putra kelima dari Raja Serigala dari klan monster Serigala Darah. Kamu tidak akan dirugikan jika jatuh ke tangan kami. Chen Xiang tertawa dan berkata, ternyata mereka adalah anak serigala dari tandu yang sama. Pantas saja kamu terlihat sangat mirip. Tapi kamu sama sekali tidak memiliki temperamen serigala, dan kamu terlihat seperti 5 setan kelinci betina yang menyamar.
Sama sekali Anda menghina 5 putra Raja Serigala kami, yang setara dengan menghina seluruh klan monster Serigala Darah, tetapi demi mendapatkan 50 pil penyelamat sebagai ganti Anda, kami tidak akan membunuh Anda, tetapi akan menyerahkan kamu ke keluarga Feng. Pemimpin pria itu seharusnya adalah kakak laki-laki tertua, tapi dia sangat tenang. Apakah klan iblis Serigala Darah sangat kuat? Apakah Raja Serigala Darah sangat kuat? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Chen Xiang belum pernah mendengarnya, tetapi Raja Serigala Darah memang eksistensi yang sangat kuat, dan sekarang dia sangat kuat di kota Pil, Api, karena Serigala Darah itu baru saja memenggal 2 barang antik tua keluarga Qin, membuat marah keluarga Qin. Dan kelima putra Raja Serigala Darah juga merupakan tokoh terkenal di alam iblis. Mereka memiliki darah serigala darah murni, dan mereka semua adalah orang-orang yang selamat dari 5 kesengsaraan di usia muda. Jika kelimanya bergabung, itu kaisar dan putri akan dikalahkan oleh mereka. Apakah kamu melihat gadis kecil di sana? Dia adalah putri bungsu dari kepala keluarga Qin, dan kami merebutnya dari kaisar dan putri keluarga Qin bersama-sama, kata iblis serigala dengan sangat bangga. Chen Xiang mengeluarkan, "Oh," tanpa takut sama sekali, dia berkata dengan ringan, "Kamu tidak lebih dari itu, kamu ditembak oleh 5 orang, tidakkah kamu tahu bahwa aku membunuh kaisar dan putri dari keluarga Feng sendirian? Kaisar keluarga Feng dan tanah suci Baihai juga dibunuh olehku sendiri. Aku akan membiarkanmu kembali hidup dan menangis di depan ayah Raja Serigalamu. Apakah kamu sakit jiwa? Jangan terlalu sombong, kamu menghadapi para dewa dan putri sialan itu, tapi klan iblis Serigala Darah sama sekali tidak memperhatikan gulma itu." Saudara iblis serigala besar berkata dengan ringan, "Serahkan pisau perimu, aku hanya butuh senjata yang bagus." Chen Xiang menghela nafas, "Aku benar-benar ingin mengambil pedang berhargaku untuk berurusan denganmu, tapi pedang berharga itu bersifat spiritual. Takut darahmu akan menodainya, jadi tidak akan keluar apapun yang terjadi. Pergilah ke neraka." Sekarang, dia menebas Chen Xiang, pedang merah darah melanda, dunia tampak tiba-tiba menjadi merah, penuh dengan energi darah merah yang keras, membuat orang merasa seperti berada di ruang berwarna darah. Pedang berwarna darah menebas bilah udara melingkar besar, yang terbang melewatinya dengan kekuatan yang menakutkan. Chen Xiang menundukkan kepalanya untuk menghindari busur berdarah yang terbang, hanya untuk melihat bahwa busur berdarah menjadi lebih besar, dan pohon-pohon besar di hutan dipotong menjadi potongan-potongan besar seperti rumput. Pohon-pohon yang terpotong itu kemudian perlahan meleleh, berubah menjadi kabut darah dan mengambang di hutan, bahkan akar-akar pohon itu pun tidak dapat dihindari. Orang-orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Chen Xiang diam-diam terkejut di dalam hatinya, tetapi semakin kuat roh jahat dari pihak lain, semakin dia takut pada seni bela diri yang menaklukkan iblis itu. "Haha, aku tahu betapa kuatnya itu, ayo pergi bersama." Untuk menangkap Chen Xiang, mereka tidak terlalu peduli, kelima bersaudara itu semua menunjukkan pedang berdarah semacam itu yang membuat orang merasa ketakutan. Chen Xiang masih belum mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur, dia merasa bahwa untuk menghadapi pria seperti ini, menggunakan cermin penekan iblis sudah cukup. Bab 882. Cermin penekan setan juga merupakan harta yang kuat yang disempurnakan oleh Yang Mulia Surgawi Penekan Setan. Memegangnya di tangan Chen Xiang, cermin itu dengan cepat menyerap kekuatan suci penekan setan yang kental. Ketika dia menggunakan vitalitas penekan sihir sebelumnya, cermin penekan sihir itu sangat kuat. Sekarang ketika dia menggunakan kekuatan suci penekan sihir, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kekuatan suci penekan iblis yang kuat berdampak keras ke cermin iblis penekan, dan 5 putra Raja Serigala telah menebas Chen Xiang dengan bilah udara berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan jahat dari kejauhan. Chen Xiang mendengus, kekuatan suci penekan iblis memancarkan lapisan cahaya keemasan, menutupi tubuhnya, ketika bilah udara berdarah itu menghantamnya, itu tidak berguna sama sekali. Ini membuat 5 Raja Serigala sangat terkejut. Tidak ada yang pernah terkena kekuatan serigala darah mereka yang mengerikan tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Bahkan beberapa orang tua yang sangat kuat tidak berani berdiri di sana dan mengambilnya dengan keras. Dan Chen Xiang hanya berdiri di sana dan memanggil mereka.
Lima putra Raja Serigala tidak percaya pada kejahatan, jadi mereka menebas satu demi satu bilah udara berwarna darah. Dalam sekejap, bilah udara berwarna darah yang dipenuhi langit itu melesat ke arah Chen Xiang seperti badai dahsyat, menutupi langit di atas Chen Xiang, membuat orang berpikir bahwa ada api penyucian berwarna darah. Tubuh Chen Xiang tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan bilah udara itu segera dihancurkan oleh kekuatan penekan iblis suci, dan mereka semua menghilang. Cermin penekan sihir di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan nafas membuat kelima Raja Serigala merasa sangat panas, dan cahaya keemasan menyinari mereka, membuat mereka merasa seolah-olah tubuh mereka sedang dibakar, yang sangat menyakitkan. Hanya saja cermin penekan ajaib berarti kelima putra Raja Serigala memiliki tingkat kematian yang begitu besar. Jika dia mengorbankan segel suci iblis penekan, bukankah dia akan mampu menekan kelima putra Raja Serigala sampai mati? Segel suci setan penekan adalah kartu trufnya untuk menangani monster. Dia masih tidak ingin orang lain mengetahuinya, dan dia tidak membutuhkan harta itu sama sekali untuk berurusan dengan kelima putra Raja Serigala. Hei, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sangat kuat? Chen Xiang mengambil cermin penekan sihir dan berjalan menuju kelima putra Raja Serigala. Cermin di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya dikelilingi dengan kecemerlangan emas, seperti dewa yang menaklukkan setan. Apa-apaan ini? Ah, ayo pergi. Ingin pergi? Chen Xiang mencibir, mengaktifkan cermin penekan sihir, menembakkan cahaya keemasan, berubah menjadi tali emas, dan mengikat kelima putra Raja Serigala. Kemudian dia menggunakan susunan ki penekan iblis dan meninju beberapa pukulan, menyegel semua kekuatan di tubuh kelima putra Raja Serigala. Bajingan! Kamu benar-benar menggunakan seni bela diri penakluk iblis yang begitu kuat untuk berurusan dengan kami. Kelima putra Raja Serigala semuanya terbaring di tanah, ditekan oleh formasi udara emas. Belum lagi kekuatan suci penekan iblis, bahkan susunan energi penekan iblis yang dilepaskan oleh vitalitas penekan iblis memiliki daya mematikan yang kuat terhadap monster-monster ini. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian tidak tahu bahwa saya telah mempelajari tingkat ke-10 dari menundukkan kekuatan iblis? Jika saya menggunakannya pada Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya berbicara pada awalnya, tapi sekarang dia benar-benar setelah melakukannya, dia meninju bahu, kakak. Papa. 10 ledakan meletus, dan lengan kakak tertua dari putra kelima Raja Serigala berubah menjadi debu emas setelah ledakan barusan. Hei, kupikir seberapa kuat kalian? Itu saja. Chen Xiang mencibir, melihat wajahnya yang cemberut, kelima putra Raja Serigala itu gemetar. Chen Xiang mengeluarkan banyak peralatan, dan kemudian mulai mengeluarkan darah kelima putra Raja Serigala. Awalnya saya ingin menemukan darah monster yang kuat di sini untuk membuat alkimia, tetapi saya tidak dapat menemukannya setelah lama mencari, tetapi Anda mengirimkannya ke pintu saya. Keberuntungan saya sangat bagus. Darah monster serigala darah klan harus sangat baik, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Rajaku tidak akan membiarkanmu pergi. Itu juga masalah masa depan. Aku telah memprovokasi banyak musuh, dan aku tidak kalah dengan ayahmu yang berkepala serigala. Chen Xiang menguras darah iblis serigala. Kemudian dia melanjutkan menggambar 4 lainnya. Dan setelah menggambar, dia juga mengeluarkan pil iblis dari monster jahat ini, yang setara dengan manusia dantian, dan energi di dalamnya adalah yang paling murni. Kamu klan monster serigala darah kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kamu menghancurkan kami. Suara kelima putra Raja Serigala penuh dengan kebencian. Hei, jangan lupa bahwa kalian memprovokasi saya terlebih dahulu, hanya saja Anda meremehkan kekuatan saya. Itu sebabnya saya berakhir seperti ini. Jika saya jatuh ke tangan Anda, akhir saya mungkin lebih buruk dari Anda, kan? Chen Xiang tertawa dia berkata, dan kemudian berjalan menuju gadis kecil itu tidak jauh. Gadis kecil ini menangis pada awalnya, tetapi dia sudah ketakutan dengan metode Chen Xiang. Dia telah menyaksikan betapa kuatnya 5 putra Raja Serigala sebelumnya, membuat banyak ahli keluarga Qin mereka kewalahan, dan menculiknya. Dia ingin menggunakannya untuk memeras keluarga Qin. Gadis kecil, siapa namamu? Chen Xiang membiarkan gadis kecil itu pergi. Qin Crow. Gadis kecil itu berkata dengan malu-malu, dia sangat takut pada Chen Xiang. Dia belum pernah mendengar tentang ketenaran Chen Xiang,
Pria kejam yang membunuh kaisar dan dewi sendirian, dan yang paling ditakuti adalah kekuatan kuno ini. Aku akan membawamu kembali, lain kali lebih hati-hati, jangan berlarian. Chen Xiang tertawa. Ya, terima kasih kakak. Qin Crow baru berusia 11 atau 12 tahun. Dia ketakutan ketika dibawa pergi. Tentu saja dia sangat senang diselamatkan sekarang. Meskipun orang yang menyelamatkannya adalah iblis besar yang legendaris, tapi ini ketika dia melihat Chen Xiang sendiri, dia merasa itu berbeda dari rumor. Dia merasa bahwa Chen Xiang adalah orang yang sangat baik. Jangan takut, aku orang baik. Chen Xiang tersenyum sangat lembut, dia tidak terlihat seperti orang baik apapun yang terjadi. Selain itu, mereka yang umumnya mengatakan bahwa mereka orang baik bukanlah burung yang baik. Dia menyeret gadis kecil yang lucu dan lugu ini keluar dari tempat berdarah ini. Kelima putra Raja Serigala belum mati. Tubuh fisik mereka sangat kuat, dan mereka memiliki sedikit kekuatan pemulihan diri. Setelah beberapa saat, mereka akan dapat berdiri dan berjalan kembali, tetapi mereka memiliki tidak ada kekuatan. Berjalan keluar dari hutan pegunungan, Chen Xiang bertemu orang-orang dari keluarga Qin, serta kaisar dan putri dari keluarga Qin. Ketika mereka melihat Chen Xiang menarik Qin Crow, wajah mereka berubah drastis. Chen Xiang melepaskan tangan kecil Qin Crow dan membiarkannya kembali ke klannya, tapi dia dikelilingi oleh keluarga Qin. Saya ingat bahwa keluarga Qin saya tidak memiliki kesalahan. Jika Anda juga ingin memperlakukan saya seperti keluarga Feng dan Tanah Suci Baihai, saya pasti akan menemani Anda sampai akhir. Chen Xiang sangat tenang saat ini, meskipun ada beberapa orang tua mengelilinginya, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia menyelamatkan saya dari 5 putra Raja Serigala. Qin Crow buru-buru berkata, jangan tangkap dia, dia orang baik. Silakan ikut dengan kami, Tuan Shen. Anda menyelamatkan Nona Crow kami harus membalas Anda dengan baik. Seorang pria parubaya yang gemuk mengatakan ini, tetapi sikapnya tidak begitu ramah. Chen Xiang menyelamatkan Qin Crow, ini yang dikatakan Qin Crow, itu pasti benar. Terlebih lagi, Qin Crow ditangkap oleh 5 putra Raja Serigala sebelumnya, dan keluarga Qin sangat khawatir. Kepala keluarga Qin telah tiba, dan beberapa dewa tua telah dikirim. Masih banyak anggota keluarga Qin mencari di pegunungan dan hutan dengan. Lupakan saja, ini hanya masalah sedikit usaha, kelima putra Raja Serigala memprovokasi saya terlebih dahulu, saya menghancurkan mereka, dan kemudian saya menyelamatkan gadis kecil ini, tidak perlu membalas saya. Chen Xiang melambaikan tangannya dan ingin pergi. Tapi orang-orang dari keluarga Qin tidak menjauh, mereka masih mengelilinginya. Bab 883 Balas Dendam. Chen Xiang sedikit marah, dia menyelamatkan putri kecil patriark keluarga Qin, tapi sekarang orang-orang tua dari keluarga Qin ini memperlakukannya seperti ini, dan ingin menangkapnya. Di mata orang-orang tua ini, dia adalah harta karun. Dia memiliki kungfu penundukan naga tai chi dan pedang abadi yang kuat, dan jika dia diserahkan ke keluarga Feng atau Tanah Suci Baihai, dia bisa mendapatkan 50 pil yang mengembalikan kehidupan. Bagaimana mereka bisa membiarkan Chen Xiang pergi? Tidak peduli apa yang Anda katakan, pertahankan Chen Xiang. Tapi Chen Xiang harus pergi, dia berencana untuk mengelabui pil pengembalian hidup keluarga Feng, jadi dia tidak boleh ditunda. Kakak, kenapa kamu tidak membiarkannya pergi? Qin Crow bertanya pada Qin Yao dengan suara rendah, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Pada saat ini, bahkan seorang anak pun dapat melihat permusuhan di wajah orang-orang kuat dari keluarga Qin yang mengelilingi Chen Xiang. Qin Yao tidak menjawab. Sangat tidak pantas bagi keluarga Qin untuk melakukannya. Jika sampai keluar, itu pasti akan mempengaruhi reputasi mereka. Lepaskan dia menyelamatkanku. Qin Crow berteriak keras, dia tahu bahwa orang-orang tua itu sangat kuat, dan dia sedikit khawatir konflik akan pecah nanti. Kamu tidak bisa begitu tidak berterima kasih. Qin Crow sedikit marah, mengerutkan kening dan berteriak genit, yang membuat orang-orang kuat itu tersipu. Dengan mencibir di wajahnya, Chen Xiang mengepalkan tinjunya, siap bertarung kapan saja, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa melakukannya. Kalian dari keluarga Tongtian semua seperti anjing. Itu normal untuk melakukan hal seperti itu, bukan? Ayo pergi, seorang tetua mendengus dan melangkah ke samping. Kakak, dia mengambil risiko untuk menyelamatkanku. Mengapa penatua memperlakukannya seperti ini?
Bukankah kakek mengajari kita bahwa kita harus membalas kebaikan kita? Tidak apa-apa jika kita tidak membayarnya, tetapi kita tetap ingin menangkapnya dan menukarnya dengan pil penyelamat hidup tetua dari keluarga Qin kita. Apa hanya kekurangan pil penyelamat hidup? Gumam Qin Crow sambil memegang tangan Qin Yao. 50 pil yang mengembalikan kehidupan masih sangat berharga, tetapi Tai Chi Dragon dari Chen Xiang menundukkan kungfu dan pisau itu adalah hal yang paling didambakan oleh orang-orang tua ini. Chen Xiang angkuh pergi, tapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Meskipun Qin Crow tidak bersalah dan polos, orang-orang tua itu tidak. Dia telah melihat ketidakberdayaan alam suci Bai Hai dan keluarga Feng sejak lama. Dia merasa bahwa keluarga Qin tidak sebaik mereka sebelum dia pergi kemanapun, kaisar dan putri keluarga Qin ingin melakukan sesuatu padanya. Godaan pisau peri terlalu besar, dan banyak orang bisa merebutnya dengan putus asa. Chen Xiang berjalan ke hutan. Seorang lelaki tua mengedipkan mata pada kedua lelaki tua itu, dan kemudian memberi isyarat kepada Qin Yao untuk membawa Qin Crow pergi. Qin Yao sedikit mengernyit. Sebagai putri surgawi dari keluarga Qin dan putri dari kepala keluarga Qin, dia mungkin mewarisi posisi itu di masa depan, dan kaisar dari keluarga Qin adalah sepupunya. Orang-orang tua ini semuanya berasal kaisar keluarga Qin. Tetua, tidak pantas melakukan ini. Ketika Qin Yao melihat Chen Xiang memenggal kepala gadis surgawi dari keluarga Feng, dia memutuskan untuk tidak memprovokasi Chen Xiang di masa depan. Tujuan berteman, tapi sekarang bahkan Mujialan tidak memberikan kesan yang baik pada Chen Xiang, karena Chen Xiang sangat membenci kekuatan kuno ini. Kamu tidak perlu memperhatikan masalah ini, ambil saja dia kembali. Kami akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Chen Xiang harus menangkapnya. Qin Meng berkata dengan dingin, mengambil Chen Xiang dan mengambil pisau abadi akan memperkuat situasi dengan statusnya di keluarga Qin. Dia tahu bahwa Qin Yao tidak lebih lemah darinya, dan dia adalah putri dari kepala keluarga Qin saat ini, sehingga kemungkinan menjadi kepala keluarga Qin di masa depan jauh lebih tinggi darinya. Lalu mengapa kamu membiarkannya pergi sekarang? Qin Yao mencibir. Qin Crow, seorang gadis kecil yang lucu dan cantik, melihat orang-orang ini dengan pandangan jijik saat ini. Kamu lebih dibenci daripada 5 putra Raja Serigala, aku akan mengabaikanmu mulai sekarang, kamu tidak layak untuk darah keluarga Qin. Qin Yao mengambil tangan kecil Qin Crow dan mendesah pelan, Crow, ayo pergi, kembali dan beritahu ayah untuk menghentikan mereka dengan cepat. Qin Meng mengabaikan Qin Yao dan yang lainnya, mengikuti beberapa lelaki tua ke dalam hutan, diikuti setelah Chen Xiang. Mereka tahu bahwa masalah ini pasti tidak akan menyebar, karena kepala keluarga Qin tidak akan pernah menyebarkan masalah yang akan merusak wajah keluarga Qin. Bajingan ini benar-benar mengejar mereka. Qin Yao adalah gadis yang cukup baik, dan dia benar-benar ingin menjadikannya sebagai budakku. Chen Xiang bersembunyi di pohon besar dan menyaksikan percakapan mereka barusan. Intrik dalam kekuatan kuno ini benar-benar kaya, tetapi hanya dengan cara ini bisa ada orang yang kejam. Jika tidak, bagaimana kekuatan besar bisa ditekan? Su Meiyao terkekeh dan berkata, jangan punya terlalu banyak budak wanita, Ji Meixian sudah cukup, tapi dasar bajingan itu menerima nama budak perempuan, tapi dia memiliki perut yang buruk, kamu pikir mereka terlihat seperti budak wanita. Kata Chen Xiang pada saat yang sama saat dia berbicara, dia mengeluarkan panah kematian. Setelah Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue bersama-sama menyempurnakan panah kematian-kematian ini, dengan peningkatan kekuatan Chen Xiang, ditambah dengan energi kematian-kematian yang menakutkan 3 alam, itu telah menjadi panah kematian-kematian yang sesungguhnya. Dia menyodokkan panah-panah yang berisi energi mati dari pembusukan iblis dengan mudah. Ada banyak pembusukan sihir terkompresi dan energi kematian di tubuhnya. Setiap saat, hanya satu gumpalan yang bisa membunuh seseorang. Itu cukup baginya untuk gunakan untuk waktu yang lama, dan dia juga berencana untuk pergi ke iblis Tiankeng lagi ketika dia punya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak energi busuk dan kematian iblis. Nafas ada di sini, kemana orang itu pergi? Seorang lelaki tua melihat jejak kaki di tanah tiba-tiba menghilang, dan melihat sekeliling ke segala arah, mencoba menemukan jejak Chen Xiang. Chen Xiang sengaja meninggalkan aura di sana sebagai umpan untuk 5 orang tua dan Qin Meng mengejar. Chen Xiang melarikan diri sepanjang tahun dan dikejar dan dibunuh oleh orang kuat berkali-kali, tetapi dia berhasil melarikan diri setiap saat, semua tetua harus berhati-hati.
kata Qin Meng dengan sungguh-sungguh. Tetua ini telah mengalami teknik melarikan diri Chen Xiang yang luar biasa saat ini. Jika orang-orang ini mendengarkan gadis kecil itu, mereka tidak akan mati. Mereka telah melakukan kejahatan mereka sendiri. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, mengunci 6 orang di hutan, dan mengaktifkan panah iblis kematian. Memanggil 6 panah ki hitam, diisi dengan pembusukan iblis dan ki kematian, terbang seperti cahaya, dan mengenai tubuh ke-6 orang itu dalam sekejap mata, tetapi tidak ada yang menembus karena mereka memiliki pelindung tubuh yang kuat. Pembusukan setan dan energi kematian dilepaskan, itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tidak berwarna, memasuki tubuh mereka dari kulit dan lubang hidung mereka. Begitu ke-6 orang ini merasakan ada serangan diam-diam, mereka segera mengedarkan energi sejati di tubuh mereka. Begitu energi sejati bergerak, pembusukan iblis dan energi mati segera menelan energi sejati, memperkuat racun, dan menyebar langsung di tubuh orang-orang ini. Anggota keluarga Qin semuanya adalah tuan, dan mereka segera menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh di tubuh mereka. Setelah penyelidikan, wajah mereka berubah drastis, karena mereka menemukan bahwa mereka telah diracuni oleh racun yang sangat kuat. Pada saat ini, mereka tidak dapat mengendalikan begitu banyak, dan segera mengedarkan energi sejati dalam jumlah besar di tubuh mereka untuk menekan racun, dan pada saat yang sama, mereka harus mencegah energi sejati tertelan oleh racun. Mereka semua mengeluarkan pil detoksifikasi tingkat tinggi untuk diminum, tetapi tidak ada gunanya sama sekali, dan malah membuat racunnya semakin kuat. Ini pembusukan iblis dan energi kematian. Chen Xiang, kamu bertarung melawan 3 alam langit dan bumi. Cepat atau lambat kamu akan diburu oleh 9 langit dan 10 bumi. Suara seorang lelaki tua bergetar, dan dia tertutup keringat dingin. Bab 884 Misteri Pedang Ilahi. Busuk setan dan energi kematian adalah racun kuno dan aneh, bagaimana mungkin kekuatan kuno seperti mereka tidak mengetahuinya? Mereka tahu mereka ditakdirkan. Mereka juga mengerti mengapa begitu banyak orang kuat mati secara misterius ketika mereka menyerang Chen Xiang. Ternyata Chen Xiang bisa mengendalikan energi mati dari pembusukan iblis. Memikirkan hal ini, wajah orang-orang kuat ini penuh ketakutan. Jika mereka ingin melawan roh jahat semacam ini dan melarikan diri pada saat yang sama, setidaknya mereka harus memiliki kekuatan peri. Jika tidak, setelah diracuni, dia akan dibantai. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada satu tujuan untuk menggunakan Zenki tanpa pandang bulu, kematian. Wajah Chen Xiang suram seperti air, dan dia berjalan perlahan. Jika saya tidak menggunakan benda ini untuk melindungi diri saya sendiri, hanya ada satu tujuan bagi saya, dan itu adalah kematian. Kalian memaksa saya untuk melakukan ini, dan aku Anda tidak memiliki keluhan dan permusuhan, dan Anda menyelamatkan keluarga Qin Anda, tetapi Anda ingin menangkap saya dan mengambil pedang peri saya. Jika itu Anda pasti akan melawan matian, bukan? Hanya ingin mengundangmu ke rumah Qin sebagai tamu, tapi kamu. Chen Xiang sangat marah. Dia mengelak, dan menampar Qin Meng dengan keras, merontokkan beberapa gigi. Kamu baru saja berbicara di luar. Aku bisa mendengarmu sangat jelas, jangan coba-coba mempermainkanku di depanku. Gadis kecil itu benar, kalian adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, sama seperti 5 putra Raja Serigala. Kalian tidak membayarku, dan kamu masih ingin menangkapku. Aku? Kata Chen Xiang, dan menampar seorang lelaki tua dengan keras. Orang-orang ini sekarang seperti boneka, mereka hanya bisa melihat tamparan Chen Xiang datang. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Chen Xiang, kamu harus mati dengan buruk, dengan cara yang tercela. Pak. Chen Xiang menampar lelaki tua itu dengan keras dengan energi sihirnya, sampai tulang di wajah lelaki tua itu roboh. Bajingan tua, kamu berani berbicara dengan hina di depanku. Aku menyelamatkan gadis kecil itu, tetapi kamu tidak berterima kasih padaku, dan mengirim begitu banyak orang dengan basis kultivasi yang lebih kuat dariku untuk menangkapku. Beraninya kamu berbicara dengan hina kepadaku, jika kamu tidak tahu malu, aku akan mengacaukanmu. Chen Xiang menerbangkan kedua telapak tangannya, menggunakan kekuatan penakluk iblis. Pak, dengan gila-gilaan menampar wajah tua lelaki tua itu, seluruh wajahnya berdarah dan berdaging, dan kelima organ inderanya berkerumun bersama. Itu sangat mengerikan sehingga itu membuat orang lain merasa ketakutan. Mereka akan mati, dan mereka disiksa dengan sangat buruk.
Setelah kematian, mereka akan diubah menjadi daging busuk oleh gas busuk iblis. Sekarang mereka sekarat. Kematian tidak menakutkan, tetapi cara kematian ini membuat mereka sangat ketakutan. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani melawan. Jika tidak, pembusukan iblis dan energi kematian di tubuh mereka akan segera meledak, dan mereka akan mati pada saat itu. Bagaimanapun juga, mereka akan mati. Tetapi mereka lebih suka berlama-lama dan hidup lebih lama. Mereka semua menantikan penampilan miracle. Orang-orang dari keluarga Qin ada di sini, cepat dan lakukan. Long Sui mengingatkan Chen Xiang, untuk memastikan bahwa penggunaan Morot Dead Key oleh Chen Xiang tidak akan ditemukan. Dia menggunakan perjalanan abadi 9 surga, yang mencakup radius ratusan mil, dan seseorang melangkah ke dalamnya. Biarkan Chen Xiang melakukannya. Apa yang dilakukan Chen Xiang? Pertama-tama bersihkan jiwa mereka, lalu lepaskan nyala api yang kuat, hancurkan mereka menjadi bubuk dengan satu telapak tangan, dan akhirnya hirup sisa energi pembusukan dan kematian iblis ke dalam tubuhnya. Kali ini, dia tidak memenggal kepala orang-orang ini. Dia tidak berencana untuk bertengkar dengan keluarga Qin. Jika kepala keluarga Qin berpikir bahwa dia telah menyelamatkan Qin Kerou dan berhenti memikirkannya di masa depan, dia akan melakukannya. Tidak perlu, jangan khawatir tentang keluarga Qin lagi. Meskipun orang-orang ini akan mencurigainya jika mereka menghilang, dia menolak untuk mengakuinya. Bagaimanapun, kelima putra Raja Serigala dihapuskan olehnya di sini, dan itu normal bagi orang kuat dari klan monster Serigala Darah untuk datang ke sini. Berita tentang kemunculan Chen Xiang di hutan ini segera menyebar ke kota Pil, dan saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita, mengatakan bahwa dia menyelamatkan Qin Kerou dan menghapuskan 5 putra Raja Serigala yang merajalela di hutan. Dia diburu turun oleh Raja Serigala Darah dan sekelompok besar orang kuat dari klan monster Serigala Darah. Benar saja, Chen Xiang tidak takut pada langit dan bumi, dan kekuatan Raja Serigala Darah bahkan lebih menakutkan. Dikatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam iblis. Dia baru saja memenggal 2 barang antik tua dari keluarga Qin beberapa waktu yang lalu. Sekarang Chen Xiang telah 5 putranya mengalami kram dan terkelupas kulitnya, dan mengambil pil iblis natal yang paling penting. Raja Serigala Darah ini mungkin menjadi gila. Kekuatan Chen Xiang ini terlalu menakutkan. Mereka adalah 5 putra Raja Serigala. Dengan 5 serigala ini bekerja sama, mereka akan sakit kepala bahkan setelah melewati alam nirvana dari 8 kesengsaraan. Mereka sebenarnya dibawa pergi oleh orang lain, dan kemudian merangkak pergi seperti anjing di air. Jelas Chen Xiang membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Ini jelas memprovokasi klan monster Serigala Darah. Aku ingin tahu apakah klan monster Serigala Darah akan pergi ke Taiumen untuk mencari masalah? Jika Huang Jintian marah saat itu akan menjadi pertarungan bagus lainnya. Mainkan! Panci itu meledak di kota dan, karena kelima putra Raja Serigala sangat terkenal, kudengar mereka membuat banyak hal di timur, dan kekuatan kuno yang baru lahir berlumuran darah oleh klan monster Serigala Darah mereka. Klan monster Serigala Darah sebenarnya adalah salah satu klan monster kuno. Darah serigala di tubuh mereka sangat kuat, dan mereka semua meningkatkan kekuatan mereka melalui haus darah. Namun, klan monster Serigala Darah belum musnah di alam iblis selama bertahun-tahun, yang menunjukkan betapa kuatnya kemampuan bertahannya. Di menara tinggi, Nyonya Buah Persik, seorang wanita dewasa, menawan, dan luar biasa Yao Shumei mendengarkan diskusi beberapa orang di jalan, dan menghela nafas pelan. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan Chen Xiang sekarang, dia telah membuat marah kamu. Raja Serigala Darah pasti tidak akan muncul dalam waktu singkat. Ibu, apa yang akan kamu lakukan dengan Chen Xiang? Dia membunuh Jing Xingliang, tetua agung tidak akan berhenti, itu adalah cucunya. Mu Mujialan berdiri di belakang Yao Shumei, keduanya mengenakan gaun putih panjang bersulam bunga persik. Mereka tidak terlihat seperti ibu dan anak, tetapi lebih seperti sepasang saudara perempuan dengan pesona masing-masing berdiri bersama. Pasangan ibu dan anak yang menakjubkan ini terlihat sangat eye-catching. Aku belum tahu. Aku harus berbicara dengannya. Ketika aku berada di Guling Land, dia pernah membantuku. Dia adalah orang yang pantas untuk berteman. Konsekuensi menjadi musuhnya sekarang sudah diketahui, tapi kekuatan kuno itu aku tidak akan menyerah. Yao Shumei melihat ke langit yang jauh, suaranya penuh kesedihan. Sekarang banyak kekuatan kuno telah memastikan bahwa pisaunya adalah pisau pembunuh iblis Azure Dragon yang sedang dikirim.
Mu Jialan adalah tertegun sejenak, sedikit dengan mulut terbuka, dia tampak tertegun. Pisau pembunuh iblis Azure Dragon, salah satu dari 5 senjata sihir kuno, dikatakan telah disempurnakan dengan bantuan Qinglong. Mu Jialan menarik napas dalam-dalam. Chen Xiang benar-benar menguasai hal yang menantang surga. Situasi dikejar dan dibunuh oleh pasukan kuno utama. Pisau pembunuh iblis Azure Dragon, aku takut alam iblis dan alam iblis paling menginginkannya. Saat itu, Kaisar 10 Surga menggunakan pedang ini untuk menaklukkan 9 langit dan 10 bumi, dan membuka surga ke-10. Di waktu itu, monster paling menderita kerugian. Yao Yao Shumei berdiri di depan jendela, dengan angin sepoi-sepoi mengaduk rambutnya yang panjang. Dia sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas tanah suci bunga persik, dan dia harus memutuskan apakah akan setuju untuk menangkap Chen Xiang dan merebut pisau ajaib. Li Renshan menguasai teknik pembunuhan langit dan bumi, dan Chen Xiang memiliki pisau pembunuh iblis Azure Dragon. Ini adalah hal-hal yang diperintah Kaisar 10 Surga atas dunia saat itu. Li Renshan menghilang, tetapi pisau pembantai iblis Qinglong muncul. Orang-orang tua yang berkumpul di sini tidak datang dengan sia-sia. Chen Xiang dalam banyak masalah sekarang. Mu Jialan mengerutkan kening, meskipun Chen Xiang mengancam akan mengambilnya sebagai budak perempuan, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Chen Xiang. Sekarang. Bab 885 Jebakan Besar. Chen Xiang bersembunyi di hutan pegunungan itu, dia masih tidak tahu bahwa pisau pembunuh iblis Azure Dragon miliknya memiliki asal-usul yang bagus. Itu tidak hanya terkait dengan Qinglong, tetapi juga terkait dengan Kaisar 10 Langit. Tentara Dewa. Long Sui menggunakan perjalanan rohnya selama 9 hari, dan pergi ke kota Pil, yang jaraknya lebih dari 700 mil, untuk mencari Ji Meixian, karena Chen Xiang sudah siap membiarkan Ji Meixian pergi ke keluarga Feng untuk menipu. Ji Meixian masih tinggal di menara itu, dan segera setelah dia bersentuhan dengan kesadaran Long Sui, dia buru-buru menjawab, biarkan Chen Xiang bersembunyi lebih baik, jangan melaksanakan rencana menipu pil pengembalian kehidupan, dan segera akan ada menjadi ratusan kuno raksasa kekuatan pergi ke hutan untuk mencarinya. Dan orang kuat dari alam iblis dan alam iblis juga akan datang, dan kali ini ada lebih banyak orang daripada teknik pembunuh langit dan bumi. Ah! Kenapa? Chen Xiang baru saja melecehkannya beberapa kali. Itu hanya serigala kecil. Apakah klan monster serigala darah sekuat itu? Long Sui bingung. Bukan karena itu karena pisau pembunuh iblis Azure Dragon, yang digunakan oleh Kaisar 10 Surga saat itu. Itu sama dengan teknik membunuh langit dan bumi. Setan dan iblis khawatir itu akan terjadi. Dampak besar pada mereka jika jatuh ke tangan manusia yang kuat. Oleh karena itu, mereka datang untuk mengambil pisau itu dan menyegelnya. Ji Meixian buru-buru menjelaskan, dan kemudian mendesak, biarkan dia bersembunyi dengan cepat. Long Sui segera memberitahu Chen Xiang. Kakakmu, pisau pembunuh iblis naga azur benar-benar terlibat dengan 10 kaisar langit, dan ini menyusahkan. Chen Xiang berjalan di dalam gua, tidak baik memiliki hubungan dengan siapapun, tetapi terjerat dengan 10 kaisar langit. Ayolah, aku dalam masalah besar. Karena kemunculan teknik pemotongan langit dan bumi hari itu, kota dan mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dari kekuatan kuno. Kali ini, mungkin saja bahkan lebih mengejutkan dari waktu itu, dengan datangnya alam iblis. Budak perempuan kecil, jika kamu menyebarkan masalah tentang pisau pembunuh iblis Azure Dragon, yang terbaik bagi orang-orang untuk mengetahui tentang 3 alam iblis dan iblis. Semakin banyak orang, semakin kacau mereka. Aku akan menjadi dapat memancing di perairan yang bermasalah dengan lebih baik, dan kemudian memberitahu mereka tentang tanah suci primordial. Saya percaya bahwa kekuatan kuno ini memiliki cara untuk masuk, biarkan kakak klan menangani mereka. Chen Xiang tiba-tiba memikirkan sebuah ide, ini sebaiknya beritahu mereka bahwa pisau pembunuh iblis Azure Dragon saya terkait dengan tanah suci primordial. Ketika Chen Xiang mendapatkan pedang ajaib saat itu, dia memiliki konflik dengan Beast Woman. Hal ini dapat ditemukan, jadi tidak dapat dikatakan bahwa itu ditemukan di tanah suci kuno. Ji Meixian sangat tidak nyaman dengan judul gadis budak kecil. Bagaimana Anda meyakinkan mereka bahwa pisau pembunuh iblis Azure Dragon terkait dengan tanah suci primordial, dan bagaimana mereka bisa percaya pada keberadaan tanah suci primordial?
Jangan khawatir tentang ini, jika pembantaian Qinglong jika masalah pisau ajaib dikonfirmasi, banyak orang akan mempercayai rumor ini. Saat itu, saya akan membimbing mereka ke gunung dan laut Suelei untuk menemukan tanah suci kuno mengenai masalah tanah suci kuno. Anda bisa pergi ke sana setelah berita tentang pisau pembunuh iblis Azure Dragon menyebar. Lancang mengetahuinya, jika tidak Blue Dragon Brother akan menelanjanginya hidup-hidup. Kedalaman tanah suci kuno penuh dengan bahaya. Lancang mengatakan sebelumnya bahwa meskipun dia tidak disegel, dia tidak akan berani masuk sesuka hati. Bahkan orang tua yang menyegelnya hari itu tidak pernah keluar. Chen Xiang bermaksud untuk memimpin sekelompok orang yang memiliki idenya ke tanah suci primordial, dan dia mulai mengatur beberapa hal khusus untuk memikat para ahli dari kekuatan kuno. Setelah lebih dari 1 jam, dia mengeluarkan Luo Tianmen dan menuju kota dekat gunung dan laut Suelei. Rencana untuk menipu pil yang mengembalikan kehidupan untuk sementara ditangguhkan. Di masa depan, lebih banyak kekuatan akan memungkinkan saya untuk menipu saya, dan lebih banyak hadiah akan ditawarkan. Chen Xiang terkekeh, mengeluarkan Luo Tianmen untuk membuka gerbang ruang angkasa, dan datang ke laut gunung Suelei terdekat kota. Jika berita tentang dia memiliki pisau pembunuh iblis Azure Dragon menyebar, hadiahnya pasti akan meningkat. Dia baru saja pergi selama 2 jam ketika sekelompok besar orang datang, menutupi langit seperti belalang, tidak hanya orang-orang dari pasukan kuno, tetapi juga banyak orang yang berada di kota dan datang untuk bergabung dalam kegembiraan. Dan mereka semua bersenang-senang. Mentalitas beruntung datang, mereka berharap bahwa di tengah pertempuran, pisau pembunuh iblis naga Azur Chen Xiang akan terbang keluar dan diambil oleh mereka. Begitu sekelompok orang ini tiba, hutan gunung menjadi seperti ayam yang baru saja dicabut, hutan gunung hijau asli berubah menjadi tanah tandus, dan mereka juga menemukan gua yang diatur dengan hati-hati oleh Chen Xiang. Ada juga beberapa sobekan kertas di dalamnya. Jika Anda menyatukannya, Anda dapat melihat bahwa itu adalah peta dan selembar kertas yang menggambarkan pola spiritual kuno. Namun, sobek karena penggambarannya agak kasar. Sulit untuk melihat bahwa peta tersebut menggambarkan gunung dan laut Suelei. Tanah suci kuno adalah pusat surga ke-10. Apa yang dia lakukan di sana? Pola roh ini terlihat jauh lebih tua dari kita. Mungkinkah di pisaunya? Seorang lelaki tua berkata dengan cemberut. Ahli pola roh dari kekuatan kuno. Hah? Ini sepertinya bukan pola roh, tapi karakter roh. Penggabungan pola roh dan karakter, ini. Mata tua dari guru pola roh tiba-tiba melebar, dan tangannya gemetar saat dia menggulung potongan itu kertas yang telah dia kumpulkan. Wow, informasi apa yang terkandung dalam pola roh ini? Seorang pria parubaya buru-buru bertanya. Saat ini, banyak orang kuat mengelilingi lelaki tua itu, menunggu jawabannya. Ini benar-benar karakter roh. Ini adalah pola roh khusus yang dapat menghasilkan kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga dapat merekam sesuatu. Saya harus melihat dengan hati-hati untuk mengetahui apa yang tertulis. Sangat mungkin itu adalah meninggalkan pesan pisau pembunuh iblis Azure Dragon. Karakter spiritual semacam ini berasal dari era 10 Kaisar Langit. Huo tua itu melihat dengan hati-hati. Ini memang disebut karakter spiritual. Mereka diuraikan oleh Liu Menger dan Dongfang Xingyue dari formasi pola roh di buku pemurnian artefak hari itu, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di tengah gunung dan laut Suelei. Apa yang ditinggalkan Chen Xiang hanya menunjuk ke pusat gunung dan laut Suelei, dan tidak ada konten terperinci di tanah suci abadi, tetapi ini cukup untuk membuat orang-orang tua ini curiga. Ji Meixian juga mengikuti, dan dialah yang diam-diam merilis informasi yang bocor. Awalnya, semua kekuatan kuno sebaiknya merahasiakan masalah saber pembantai iblis Qinglong, dan mereka adalah satu-satunya yang berjuang untuk itu. Dapat menyebar ke seluruh ini tanah baru. Saya telah menyelidiki beberapa hal tentang Chen Xiang. Dia pernah pergi ke gunung dan laut Suelei, dan pada saat itu dia juga mendapatkan Space Yuanzu. Saya ingat Dongfang Xingyue dan Liu Menger mengikutinya. Dongfang Xingyue terluka parah saat itu. Dia juga memberi Dongfang Xingyue pil abadi. Seorang lelaki tua berkata bahwa orang ini adalah Dongfang Lingyun, dan apa yang dilakukan Chen Xiang hari itu yang merusak reputasinya. Saya pernah ke tanah suci kuno ini sekali, tetapi hanya ada hutan di tengahnya. Mungkinkah ada alam dalam tersembunyi, kata seseorang.
Pusat laut Gunung Suelei adalah tanah suci kuno, legenda mengatakan demikian, tetapi tidak ada yang tahu persisnya. Jime Isian menghela nafas pelan di dalam hatinya, dia tahu bahwa banyak orang kuat di sini, begitu mereka memasuki tanah suci kuno yang misterius. Kebanyakan dari mereka akan mati di dalamnya, terutama ketika mereka baru masuk, lancang mungkin membunuh banyak dari mereka. Dia telah merasakan kekuatan naga biru itu dengan indera spiritualnya sebelumnya, dan itu memang naga raksasa yang menakutkan dengan kekuatan tersegel. Bab 886 di Tian. Sebelumnya, tidak banyak orang yang mengetahui pisau pembunuh iblis Azure Dragon, jadi Chen Xiang menggunakannya dengan sembarangan, belum lagi Su Meiyao dan Bai Youyo, bahkan Long Shui tidak tahu tentang pisau pembunuh iblis Azure Dragon dan Ten yang legendaris. Kaisar Langit itu terkait, dan sekarang seseorang mengangkat masalah ini, menyebabkan Chen Xiang mendapat masalah. Chen Xiang datang ke kota di luar laut Gunung Suelei dan menemukan properti tanah suci Laut Putih dan keluarga Feng. Bisnis mereka di sini terutama untuk mendaur ulang bahan dari monster berharga, atau beberapa bahan untuk menyempurnakan susunan. Hal-hal ini berada di Laut Gunung Suelei ada begitu banyak di dalamnya. Begitu dia datang ke sini, dia menggeledah semua toko di Tanah Suci Baihai dan keluarga Feng, membiarkan masalah ini menyebar, dan kemudian bekerja sama dengan Jime Isian untuk menyebarkan beberapa desas-desus. Orang-orang tua itu pasti akan berpikir bahwa dia akan pergi ke Tanah Suci kuno. Dengan makhluk abadi dari kelompok pasukan kuno itu, sama sekali tidak sulit untuk membuka pintu ruang angkasa di tengah gunung dan laut Suelei. Kakak Lan, kamu pasti telah menyatukan Thunder Soul, membuka segilnya, dan memulihkan kekuatanmu. Aku akan mengirim beberapa orang untukmu untuk berlatih, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Chen Xiang membuat banyak keributan di kota itu. Alam suci Baihai dan keluarga Feng keduanya adalah kekuatan yang sangat terkenal. Chen Xiang membunuh putri surgawi dan kaisar mereka, tetapi dia masih tidak membiarkan mereka pergi. Dia masih membalas dendam pada mereka dan menjarah keduanya, sebuah toko besar. Tapi ini tidak terjadi di mata orang-orang tua itu, hal-hal yang direnggut Chen Xiang semuanya terkait dengan tata letak. Orang-orang kuat dari kekuatan kuno masih berkumpul di kota Dan mereka belum pergi ke gunung dan laut Suelei. Mereka masih perlu mengkonfirmasi beberapa hal. Untungnya, kekuatan kuno dari benua raja, klan raja manusia, ada di sini. Jime Isian merilis desas-desus saat ini, mengatakan bahwa Laut Gunung Suelei adalah titik lemah di luar angkasa, dan dapat memasuki alam suci misterius, di mana ada naga biru yang kuat yang menjaganya. Chen Xiang telah pergi ke sana berkali-kali. Tetapi setiap kali dia meninggal karena luka serius Gui. Desas-desus yang dia keluarkan setengah benar dan setengah salah, yang membuat orang setengah percaya, dan kekuatan kuno yang kuat itu sedang menunggu jawaban dari keluarga kerajaan manusia. Tanah benar-benar ada, maka mereka pasti akan mencari tahu. Pada awalnya, keluarga kerajaan menyangkalnya, tetapi kemudian mereka khawatir orang-orang tua itu akan buru-buru menyelidiki, jadi mereka berubah pikiran dan mengakui bahwa pusat gunung dan laut Suelei memang merupakan titik lemah di ruang angkasa, dari mana ada celah. Di luar angkasa dapat dengan mudah dibuka untuk memasuki tempat misterius di Tanah Suci kuno. Adapun apa yang ada di Tanah Suci kuno, keluarga kerajaan tidak tahu. Mereka mengakui bahwa itu untuk memberitahu orang-orang kuat itu bahwa itu adalah tempat kejahatan besar. Memasuki kedalaman Tanah Suci kuno adalah jalan keluar yang sempit. Sejak zaman dahulu, ada banyak orang kuat yang luar biasa yang masuk, tetapi tidak pernah keluar. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin penasaran orang-orang tua itu, terutama orang-orang dari kekuatan kuno seperti mereka. Tanah Suci kuno dulunya adalah tempat misterius di pusat surga ke-10. Di zaman kuno, surga ke-10 tidak tahu karena alasan apa yang menyebabkan pemisahan tersebut, dan tanah benua raja adalah yang terbesar. Chen Xiang bersembunyi di kota, dan merasa bahwa gelombang besar orang menggunakan susunan teleportasi kuno yang kuat untuk melakukan teleportasi satu arah, dan datang ke kota. Tujuannya telah tercapai, dia tidak berani tinggal di kota ini terlalu lama, dan pergi dengan diam-diam jika kekuatan kuno ini menggunakan teknik derivasi tersebut untuk mencari tahu di mana dia berada, dia akan mendapat masalah. Jadi lebih baik tetap tinggal jauh. Di tengah malam, meskipun hujan turun di kota Pil, jalanan masih sangat ramai. Setelah Chen Xiang menipu orang-orang tua yang berkumpul di sini ke Tanah Suci Abadi, dia segera kembali ke sini.
Jime Xian sudah beristirahat, tetapi dia tiba-tiba merasakan bahwa Chen Xiang muncul di kota, dan bahkan berani datang ke tempat dia berada. Dia segera merapikan pakaiannya dan menunggu kedatangan tuannya. Chen Xiang berubah menjadi kupu-kupu hitam, terbang melalui jendela, dan kemudian berubah kembali menjadi bentuk manusia. Melihat pemandangan ini, Jime Xian diam-diam terkejut. Sekarang dia mengerti mengapa Chen Xiang selalu sulit dipahami. Kemampuan seperti ini benar-benar brilian. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Seni transformasi, ini adalah salah satu kekuatan supernatural dari klan naga kekaisaran. Kamu bisa melakukannya. Jime Xian tiba-tiba memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan, yang terkait dengan jalan ilahi. Hanya mereka yang telah mengolah mana yang dapat menggunakan teknik transformasi, dia pernah mendengarnya di Royal Feather Clan. Gadis kecilku yang cantik, kamu ingin memanggilku tuan. Chen Xiang tertawa. Jime Xian sangat kesal, lagi pula, dia juga yang lebih tua dari Bai Youyo dan Su Mei Yao, tapi sekarang dia diintimidasi sedemikian rupa oleh seorang bocah. Ya, tuan. Jime Xian sangat kooperatif. Bagaimanapun, dia telah membuat kontrak budak dengan Chen Xiang. Ini bukan tempat untuk berbicara, ayo pergi. Chen Xiang membawa Jime Xian keluar dari kota Pil di malam yang gelap, dan datang ke pegunungan yang jaraknya ratusan mil dari kota. Awalnya, saya berencana untuk menipu Pil pengembalian kehidupan keluarga Feng dan alam suci Baihai, tetapi dalam situasi ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk berhasil. Begitu mereka tahu keberadaan saya, itu pasti yang abadi itu. Chen, kata Xiang. Tentu saja, ada 10 Master Nirvana yang tersembunyi di Tanah Suci Laut Putih, yang telah menjadi abadi, dan ada 2 yang pergi ke Tanah Suci Primordial. Jime Xian mengangguk dan berkata, sebaiknya kamu bersembunyi sebentar. Chen Xiang menyentuh dagunya, dia ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya, bahkan jika mereka tahu di mana dia bersembunyi, tidak ada yang berani menemukannya. Dia tidak memikirkan masalah ini sekarang, dia tidak pernah takut dikejar dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari pasukan kuno, dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Pertama-tama kumpulkan semua keterampilan membunuh di langit dan bumi, dan sekarang dia hanya mempelajari bumi sedikit dangkal dalam teknik pembunuhan. Tetapi itu sangat bermanfaat. Ceritakan tentang 10 kaisar langit dan teknik pembantaian langit dan bumi, dan fokuslah pada poin-poin penting. Chen Xiang ingin mempelajari lebih lanjut tentang itu sebelum menuju ke makam kaisar. Saya tidak tahu terlalu banyak ketika saya berada di surga, tetapi Tanah Suci Baihai adalah kekuatan kuno. Sekarang saya telah memastikan bahwa ini adalah surga ke-10 tahun ini, melampaui 9 surga. Surga ke-10 juga disebut kaisar. Ya Tuhan, benua raja adalah pusat di Tian, dan Tanah Suci Primordial harus menjadi tempat tinggal 10 kaisar langit. Sambil mendengarkan, pikir Chen Xiang, ketika 10 kaisar langit dimakamkan, tempat di mana dia dimakamkan jauh di tanah liar dan misterius, tetapi tempat dia tinggal selama hidupnya adalah Tanah Suci kuno. Saya pikir Tanah Suci Primordial harus terhubung ke tanah liar dan misterius, tetapi di dalamnya sangat besar. Jime Xian melanjutkan, bagaimana Kaisar 10 Langit mati, dan apa yang terjadi setelah kematiannya yang menyebabkan di Tian putus? Menurut catatan, ada celah besar dalam sejarah. Putra surga dan putri surga berarti ada harapan untuk menjadi tuan Kaisar baru ini di masa depan, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak akan tuan dari Kaisar Agung ini di masa depan. Anda tidak memiliki salah satu item Kaisar Langit, tetapi Anda memiliki 2 di antaranya. Jime Xian berpikir dalam hatinya, Chen Xiang memang naga di antara manusia, dan dia tiba-tiba berpikir, mungkinkah Chen Xiang menjadi yang baru di masa depan? Penguasa surga, yang memerintah 9 langit dan 10 negeri, dan mewarisi warisan Kaisar 10 langit. Bab 887 memasuki kembali tanah misterius yang liar dan kacau. Teknik pembunuhan langit dan bumi tidak lengkap, Chen Xiang hanya mendapat sebagian kecil, bagian lainnya ada di makam Kaisar. Baihaimen dan Taohuamen adalah Tanah Suci Baihai dan Tanah Suci Bunga Persik saat ini. Selain itu, keluarga Feng dan keluarga Qin semuanya adalah kekuatan yang kuat di selatan tanah ini saat itu, dan kekuatan kuno lainnya yang mengelilingi timur, barat, daerah utara, dan tengah. Mereka telah ada sejak zaman kuno, dan mereka semua melayani Kaisar 10 Langit, terutama keluarga dengan nama keluarga.
Nenek moyang mereka semua adalah jenderal yang dilatih oleh Kaisar 10 Langit, dan sekte-sekte itu juga merupakan kekuatan ganda. Dibentuk oleh Kaisar 10 Surga pada waktu itu. Tapi mereka semua mengkhianati Kaisar 10 Surga nanti. Apa? Mengkhianati Kaisar 10 Surga? Chen Xiang sedikit terkejut, masuk akal bahwa Kaisar 10 Surga sangat kuat. Jika dia mengkhianati Kaisar 10 Langit, maka akhirnya akan sangat serius. Jime Isian mengangguk dan berkata, itulah yang dikatakan buku-buku sejarah. Tetapi pada saat itu Kaisar 10 Langit belum memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar, dia hanya memerintah dunia. Saat itu, Tanah Suci Baihai dan kekuatan kuno lainnya tidak hanya mengkhianati 10 Kaisar Langit, tetapi juga bergabung untuk melakukan serangan balik. 10 Kaisar Langit menyebabkan semua bawahan setia di sekitar 10 Kaisar Langit mati dalam pertempuran. 10 Kaisar Langit bertarung dengan pasukan kuno ini selama beberapa bulan, dan pada akhirnya terluka parah, pergi dengan aura pembunuh yang mengejutkan. Dia bersembunyi selama 5.000 tahun, menciptakan teknik pembunuhan dunia, dan aku tidak tahu di mana dia menemukan sekelompok bawahan yang kuat. Saat ini, kekuatan-kekuatan kuno itu sangat kuat, tetapi masih sulit untuk menghentikan ambisi Kaisar 10 Hari untuk mendominasi dunia. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan pensiun. Setelah itu, Kaisar Agung 10 Surga akan mencapai karir kekaisarannya, menenangkan kekacauan yang semula 9 langit dan 10 negeri, dan mewujudkan dunia yang damai dan sejahtera, tetapi itu hanya berlangsung selama 20.000 tahun, dan kemudian sesuatu terjadi, menyebabkan Ditian hancur dan menjadi dunia fana. Dunia ini semakin tinggi, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya telah memasuki kedalaman tempat liar dan misterius, dan ada banyak binatang buas yang kuat di dalamnya. Kebanyakan dari mereka disegel, bagaimana bisa binatang buas ini datang ke sini? Chen Xiang sangat bingung tentang masalah ini. Aku tidak tahu, mungkin itu adalah keturunan dari bawahan Kaisar 10 Langit. Karena Kaisar 10 Langit adalah seekor singa, nenek moyang dari kekuatan kuno itu akan mengkhianatinya. Meskipun tercatat dalam buku sejarah, itu adalah masih diragukan, karena fakta bahwa 10 Kaisar Langit adalah seekor singa telah lama diketahui pada zaman kuno. Jime Isian sangat penasaran dengan periode sejarah ini. Jika dia ingin mengetahui apa yang terjadi setelah itu, Chen Xiang merasa bahwa hanya keluarga Duan yang tahu sesuatu. Alasan mengapa keluarga Duan merampok makam itu adalah untuk menemukan beberapa petunjuk darinya. Dia menduga nenek moyang keluarga Duan tidak mengkhianati Kaisar 10 Surga saat itu. Kamu ingin pergi ke makam Kaisar? Jime Isian bertanya dengan wajah lurus, mengerutkan kening, ekspresinya mengatakan segalanya, dia tidak ingin Chen Xiang masuk. Teknik pembunuhan langit dan bumi yang saya dapatkan hanyalah teknik pembunuhan tanah, dan saya hanya bisa menyentuh sedikit bulu. Makam Kaisar 10 Hari adalah gunung singa yang tak terhitung jumlahnya. Saya pikir mungkin ada pemahaman yang lebih cepat tentang teknik pembunuhan tanah. Chen Xiang berkata dengan serius. Dikabarkan bahwa teknik pembunuh langit dan bumi adalah kunci untuk memasuki makam Kaisar, atau bahkan kunci untuk membuka makam Kaisar. Sekarang kamu hanya menyentuh sedikit bulu, dan kamu akan mati. Wajah Jime Isian menjadi dingin, bahkan di masa jayanya, dia tidak akan masuk sesuka hati, dan sekarang setelah ikat perutnya kembali, dia tidak pernah berpikir untuk memasuki makam Kaisar. Aku pergi ke Gunung Singa itu dengan sangat mudah terakhir kali, tapi aku tidak menemukan mekanisme Gunung Singa itu, kalau tidak aku pasti bisa masuk lebih dalam, mungkin aku benar-benar bisa menemukan makam Kaisar. Chen Xiang benar-benar tertawa penuh semangat berdiri. Jime Isian dengan jelas mengingat apa yang terjadi pada hari itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Setelah Chen Xiang melanggarnya, jiwanya terbangun, dan dia memiliki kekuatan yang kuat, memaksa Chen Xiang menggunakan teknik pelarian air untuk memasuki kedalaman tanah misterius biadab. Kamu masuk dengan sangat mudah. Jime Isian tidak mempercayainya. Alam suci Laut Putih mengirim banyak orang kuat, tetapi hanya sedikit yang keluar, dan semuanya terluka parah. Sekarang masih ada beberapa yang sembuh di kota Pil. Jime Isian hanya tidak ingin memasuki makam Kaisar karena terlalu berbahaya, tetapi dia sangat ingin tahu apa yang ada di dalam makam Kaisar. Buddha perempuan kecil, beraninya kamu tidak mempercayaiku, Tuan.
Chen Xiang tertawa, dia merasa bahwa pegunungan singa itu adalah kunci untuk menguasai teknik pembunuhan darat, dia harus masuk dan melihat apapun yang terjadi. Jime Isian mendengus genit, dia telah melihat banyak rahasia yang disembunyikan oleh Chen Xiang, tetapi dia masih merasa bahwa Chen Xiang menyembunyikan kekuatan luar biasa yang tidak dia ketahui, seperti budidaya cara ilahi Chen Xiang, yang mengejutkannya, dan dia tidak melakukannya. Tidak berani bertanya lebih banyak, dia tahu bahwa Chen Xiang tidak akan memberitahunya terlalu banyak. Apakah kamu ingin masuk dengan guru dan melihat-lihat? Chen Xiang menyentuh wajah gioknya yang halus dan bertanya sambil tersenyum. Jime Isian ingin menggigit tangan Chen Xiang dengan keras, tetapi dia tidak melakukannya, dia hanya memalingkan muka. Apapun yang terjadi, aku akan mati jika kamu mati, kata Jime Isian. Chen Xiang berpikir sejenak, tetapi dia masih tidak berniat untuk membawa Jime Isian masuk. Jime Isian adalah permainan catur gelap yang dia atur di Tanah Suci Laut Putih, dan itu adalah kunci kemampuannya untuk mengendalikan Laut Putih. Tanah di masa depan. Dia khawatir dia mungkin terjebak di dalam atau tertunda lama karena alasan lain. Kamu harus tetap tinggal, jangan khawatir. Aku masih memiliki 3 wanita cantik di cincin ini, mereka jauh lebih penting daripada kamu di hatiku. Chen Xiang tertawa. Ngomong-ngomong, Tuan, kakakmu ingin menantangku, apa yang harus aku lakukan? Tanya Jime Isian. Dia hampir dikalahkan oleh Sui Xianxian terakhir kali. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, kekuatan Sui Xianxian adalah juga tak terduga lakukan yang terbaik. Kamu katakan padanya bahwa tidak menarik bagi seorang wanita untuk mengalahkan seorang wanita, dan akan lebih menarik baginya untuk menantang seorang pria, untuk mengalahkan kaisar, atau semacamnya. Nah, kamu bisa memberitahunya bahwa Xiao Qiu, Yun Xiao Dao, dan Jurong semuanya ada di sini. Yang terbaik adalah memberitahunya keberadaan orang-orang ini. Chen Xiang tertawa. Tuan, jangan khawatir, kekuatan kuno tidak berani menyentuh orang-orang di sekitar Anda. Seperti Yun Xiao Dao, mereka dilindungi oleh orang kuat misterius, begitu pula saudara perempuan Anda. Jime Isian telah memperhatikan gerakan di kota hari ini. Lakukan dengan baik, aku pasti akan membalasmu ketika aku kembali. Chen Xiang mengeluarkan Luo Tianmen untuk berteleportasi dan menuju ke tanah liar dan misterius. Kali ini dia tidak membuka pintu luar angkasa yang mengarah ke tanah misterius yang liar dan kacau sekaligus, tetapi datang dari kejauhan. Jika tidak, Luo Tianmen tidak akan mampu menahan kekuatan luar angkasa yang besar. Kota Pil menjadi jauh lebih tenang, tetapi gunung dan laut Suelei sangat semarak. Guntur darah di gunung dan laut Suelei tampaknya memiliki spiritualitas. Ketika lebih banyak orang masuk, guntur darah menjadi lebih padat. Gelombang pertama orang kuat telah tiba di hutan kuno di tengah gunung dan laut Suelei. Beberapa orang telah merasakan fluktuasi spasial yang lemah dan memastikan bahwa memang ada alam mendalam yang tersembunyi di tengahnya. Selama mereka bergabung kekuatan, mereka dapat membukanya dengan kekuatan yang kuat. Sebuah pintu untuk memasuki Tanah Suci Kuno. Bab 888 Kekuatan Lancang. Di hutan kuno di tengah gunung dan laut Suelei, ratusan orang kuat berkumpul. Kelompok pertama terdiri dari 50 orang, tetapi tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama setelah masuk. Beberapa dari orang kuat ini berasal dari keluarga kerajaan, keluarga darah biru dan keluarga prajurit juga memiliki orang kuat yang datang. Mereka tidak ingin memasuki Tanah Suci Kuno, mereka hanya membujuk lebih banyak orang untuk tidak masuk. Tetapi sebagian besar pembangkit tenaga listrik tidak mendengarkan. Jika dipastikan bahwa Tanah Suci Kuno benar-benar ada di dalamnya, mereka akan masuk dan mencari tahu apa yang mereka katakan. Itu adalah tempat di mana 10 kaisar langit pernah tinggal selama 20.000 tahun, dan pasti akan banyak hal baik yang tertinggal. Semua orang menunggu selama 3 jam, tetapi masih belum ada jawaban. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan sekali lagi bergandengan tangan untuk membuka pintu ruang. Melalui pintu itu, orang bisa melihat hutan yang sunyi, dan memang ada hutan yang luas. Dunia dalam. 100 orang lagi masuk, dan setelah setengah jam, akhirnya ada tanggapan. Mereka mengirim pesan melalui luar angkasa melalui metode rahasia, yang ternyata merupakan panggilan untuk meminta bantuan. Semua orang buru-buru membuka lorong antariksa, dan semua orang berjaga-jaga. Begitu lorong antariksa dibuka,
sejumlah besar orang berdarah bergegas keluar, dan mereka terlempar keluar. Ada total 150 orang, semuanya adalah gelombang pertama dan kedua yang baru saja masuk, dan jumlahnya tidak banyak, tubuh mereka berlumuran darah dan daging, semua orang terluka parah, dan tidak ada yang mati. Bekas luka di tubuh mereka mengejutkan dan tampaknya trauma dari dalam keluar. Ini adalah kekuatan kejut yang mengerikan yang bergetar ke dalam tubuh manusia, dan kemudian bergetar dari dalam keluar. Wajah seorang lelaki tua sangat jelek. Sepertinya mereka semua terluka parah dalam sekejap, sesuatu seperti gelombang suara. Sok, bagian dalam telinga mereka semua rusak. Orang-orang berdarah itu semuanya tercabik-cabik, berdarah dari 7 lubang, orang-orang ini semua kuat dalam kekuatan kuno itu, tetapi mereka sangat rentan saat ini. Itu naga biru raksasa yang sangat kuat suatu hari. Seorang pria parubaya yang relatif kuat pulih dengan cepat dan memperoleh kekuatan untuk berbicara, tetapi pingsan setelah berbicara. Lancang awalnya sedang tidur siang di dalam, tetapi tiba-tiba sekelompok besar orang menerobos masuk dan berteriak keras, dia menukar buah jiwa guntur dari Chen Xiang, menyatukan jiwa guntur untuk memecahkan segel, dan mendapatkan kekuatan kuat asli lagi. Jadi dia tidak saya berencana untuk memiliki pengetahuan yang sama dengan sekelompok semut kecil di depan saya, hanya agar mereka tidak berdebat begitu keras. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika orang-orang tua ini melihatnya muncul, mereka menemukan bahwa dia adalah seekor naga, dan bahkan berteriak untuk melepaskan darah naganya, mencabut sisik naganya, mencabut urat naganya, mengambil bola naganya untuk membuat alkimia. DLL. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika mendengarnya, dan berubah menjadi naga biru besar, dan dengan beberapa raungan, orang-orang tua itu terkejut, mengeluarkan darah dari 7 lubang, dan daging mereka dimutilasi. Tetapi tidak lama setelah dia tertidur, lebih banyak orang keluar, dan ketika mereka melihatnya, mereka ingin mengulitinya hidup-hidup seperti orang-orang itu sebelumnya, dan kemudian dia melakukan hal yang sama, menggunakan lolongan naga yang marah. Aku tidak menyangka ada naga yang begitu kuat untuk menjaga di sana. Seorang lelaki tua yang telah memakan pil tingkat tinggi dan pulih dengan cepat menghela nafas. Lalu bagaimana dengan Chen Xiang, dia bisa menghindari naga ini? Seorang pria parubaya bertanya dengan curiga. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, naga ini awalnya sangat lembut, tapi beberapa orang memiliki gagasan tentang naga ini, ingin mengejang dan menskalakan naga ini, dan akhirnya membuat marah naga ini. Naga itu hanya meminta kami untuk tidak bersuara, dan berkata bahwa kami harus pergi ke kedalaman kematian, agar tidak mengganggunya untuk tidur siang, tetapi beberapa orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ingin mengambil bola naga orang lain. Seorang wanita tua berkata dengan marah, dia adalah gelombang pertama ya. Tetapi meskipun dia ingin menguliti naga itu hidup-hidup di dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan lantang saat itu. Ini menyusahkan. Jika kita membuat marah naga yang kuat ini, jika kita masuk lagi, hanya akan ada satu tujuan. Seorang lelaki tua menghela nafas. Beberapa orang yang tidak masuk buru-buru bertanya kepada wanita tua yang bersemangat itu, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa pulih begitu cepat. Bagaimana situasinya di sana? Apakah sama dengan legenda? Apakah itu benar-benar tanah suci kuno? Kecuali naga, apa yang telah kamu lihat? Wanita tua itu mengangguk dan berkata, seperti dalam legenda, ada banyak gunung di dalamnya. Meskipun tidak begitu jelas dari kejauhan, saya dapat yakin bahwa itu adalah Gunung Singa Raksasa. Itu seharusnya menjadi kediaman 10 Kaisar Langit. Dengan semangat membunuh yang unik dari Kaisar 10 hari, pasti akan ada bahaya. Mungkin bagian dalamnya terhubung dengan makam kaisar. Jika kita bisa menyingkirkan naga itu, kita bisa memasuki kedalamannya. Seorang lelaki tua dikatakan. Sepertinya kita harus segera memberitahu orang-orang dari surga untuk turun. Mereka seharusnya bisa menghadapi naga itu. Orang gila itu tidak lagi, pisau pembunuh iblis Azur Dragon milik Chen Xiang sudah dalam jangkauan. Dia sangat membenci Chen Xiang dan Tai Wumen, dan setiap kali dia memikirkan hal ini, dia hampir berteriak marah. Semua orang sudah tahu kekuatan naga itu, jika mereka masuk lagi, akibatnya mungkin seperti orang-orang di tanah itu. Jadi mereka memutuskan untuk kembali dulu, dan kemudian menggunakan metode rahasia untuk memberitahu surga bahwa ini adalah akar dari kekuatan kuno ini, dan ini adalah surga ke-10 yang asli, dan langit ini masih akan terbit di masa depan.
Kekuatan kuno membiarkan orang yang lebih kuat pergi ke surga, hanya untuk memperluas kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, karena banyak orang kuat di sini sangat terhalang ketika mereka meningkatkan kekuatan mereka, tetapi sekarang waktunya sudah matang bagi beberapa orang untuk kembali. Sebagai gadis surgawi, Ji Meixian segera mengetahui masalah ini. Dia benar-benar ingin memberitahu Chen Xiang, tetapi dia tidak dapat menghubungi. Jika seseorang dari Tanah Suci Baihai dan keluarga Feng turun, hal pertama yang akan dia lakukan akan menargetkan balas dendam Sekte Taiyu. Sekte Taiyu juga segera menerima berita, Huang Jintian sudah mulai membuat pengaturan, dan sebagian besar murid Sekte Taiyu yang berada di luar semuanya telah kembali ke alam Taiyu Xuan. Huang Jintian tampak percaya diri sekarang, yang membuat Gu Dongchen dan Wu Kaiming menghela napas lega. Selama Chen Xiang tidak berada di Sekte Taiyu selama periode waktu ini, saya akan punya solusinya. Huang Jintian sedikit tersenyum, saya berencana untuk mengeluarkan anak ini dari Sekte Taiyu dan memaksakan segalanya padanya. Taizu, kamu akan membunuh paman juniorku. Gu Dongchen terkejut. Wu Kaiming buru-buru membujuk, Taizu, tolong pikirkan 2 kali, kamu akan dimarahi sampai mati oleh paman junior karena melakukannya, pergi ke tanah liar dan misterius. Tampaknya dia telah menguasai teknik pembunuhan hari itu, mungkin dia akan segera dapat memasuki makam kaisar. Kalian jangan senang, dia baru saja diusir dari Taiyu Sekte dalam nama, tapi dia masih muridku, dan paman dari kalian berdua bocah. Huang Jintian sangat lega dengan Chen Xiang, dia paling tahu muridnya, dia tersenyum sedikit, ini hanya taktik untuk menunda serangan. Selama kelompok abadi yang turun tidak menyerang kami dan memberi kami lebih banyak waktu, Anda mungkin dapat melihat tuanmu segera. Chen Xiang sangat baik, jika dia tidak khawatir menyeret pintu Taiyu, dia sudah melepaskan. Dan sekarang aku mengusirnya untuk membiarkan kekuatan kuno itu mengalami balas dendam yang tidak bermoral dari orang gila kecil ini. Mereka semua orang gila. Gu Dongchen dan Wu Kaiming bergumam di dalam hati mereka, berlutut. Bab 889 Sekte Kuno. Chen Xiang menggunakan Luo Tianmen untuk datang ke kota King Feng. Kota ini adalah yang paling dekat dengan tanah liar dan misterius. Meskipun ada niat membunuh yang tak terbatas yang tersembunyi di tanah misterius yang liar dan acak, masih banyak orang yang masuk untuk menjelajah, dan beberapa orang-orang beruntung ada di dalam. Saya mendapat banyak hal baik, baik berburu monster berharga, atau menemukan jenius dan harta karun yang bagus. Bahaya di pinggiran tanah liar dan misterius ini tidak kecil, tetapi memang tanah harta karun yang besar. Ada banyak obat alkimia dan bahan pemurnian. Jika beruntung, Anda bahkan mungkin bertemu monster langka. Itu akan menjadi makanan bagi monster. Kota King Feng memanfaatkan keuntungan terdekat dari tanah liar dan misterius untuk berkembang pesat, dan dapat dianggap sebagai kota yang relatif besar di selatan, karena terlalu jauh dari benua raja di dekat tengah, dan banyak kota kuno besar formasi teleportasi telah didirikan di kota King Feng. Tidak lama setelah Chen Xiang memasuki kota, dia mengetahui bahwa dia dikeluarkan dari Sekte Taiyu. Dia sedikit marah ketika mendengarnya barusan, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan tawa. Sekarang saya tidak perlu khawatir menyeret Sekte Taiyu lagi. Saya telah dikeluarkan dari Sekte Taiyu. Apapun yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Sekte Taiyu. Rumit, sejak Huang Jintian keluar, Taiyu Sekte semakin berkembang dan berkembang, tetapi masih ada celah besar dengan kekuatan keseluruhan dari kekuatan kuno itu. Taiwumen perlu berkembang dengan mantap sekarang, jika bisa menjadi lebih kuat di masa depan, tidak lagi takut dengan kekuatan lain. Aku tidak tahu dari kekuatan apa alam surga akan turun. Chen Xiang lebih khawatir tentang masalah ini. Alam surga jauh lebih besar daripada alam Senpil, dan pasti ada banyak makhluk abadi yang kuat. Jika segerombolan-gerombolan datang ke sini untuk menangkapnya, dia hanya bisa bersembunyi. Itu tidak akan terlalu kuat. Meskipun surga ke-10 telah terlahir kembali, itu belum stabil. Jika terlalu kuat, seharusnya tidak bisa turun. Kita hanya bisa menunggu surga ke-10 untuk sepenuhnya kembali ke tempat yang sama. Tingkat seperti sebelumnya. Yang paling kuat di surga hanya yang kuat yang bisa lewat sini tanpa hambatan, kata Long Shui. Jadi, surga ke-10 ini memiliki kekuatan misterius, membatasi yang kuat untuk turun. Apakah ini untuk menghindari kehancuran dunia ini?
Chen Xiang awalnya berencana hanya datang ke kota Qingfeng untuk menanyakan tentang berita, dan kemudian menuju ke alam liar. Tapi sekarang dia telah dikeluarkan dari sekte Taiwu, dia punya rencana baru. Orang-orang kuat yang dibodohi olehnya ke tanah suci kuno tidak mati, tetapi terluka parah. Ini membuatnya sedikit kecewa, tetapi yang membuatnya bahagia adalah karena kejadian ini, orang-orang kuat dari kekuatan kuno ini di surga mereka yang ditarik ke bawah. Meskipun surga ke-10 dulunya adalah dunia fana, ada banyak tempat berbahaya di tanah yang luas dan tak terbatas ini, bahkan makhluk abadi yang turun dari surga hanyalah seekor semut di depan tempat-tempat berbahaya itu. Tanah liar dan misterius di dekat kota Qingfeng adalah tempat yang berbahaya, dan itu adalah tempat yang baik untuk menguburkan orang-orang kuat itu. Chen Xiang tidak keberatan, dia merasa perlu mengeluarkan darah dari kekuatan kuno itu, dan memberitahu mereka bahwa dia jelas bukan seseorang yang bisa dikacaukan. Jika kamu menemukan bahaya di tanah suci kuno, kamu mungkin masih dapat melarikan diri. Naga lancang mungkin tidak dapat melawan begitu banyak manusia yang kuat saat itu, tetapi tanah liar dan misterius itu berbeda. Binatang buas itu adalah sangat kuat. Dan ada banyak jebakan di dalamnya, terutama formasi pembunuh gunung singa, yang abadi akan mati saat mereka masuk. Chen Xiang telah memulai rencana baru untuk membersihkan makhluk abadi yang turun dari surga. Chen Xiang sedang berjalan di jalan sambil memikirkan rencananya, tetapi pada saat ini, tanah bergetar hebat, semua orang terkejut, dan buru-buru terbang ke udara untuk menghindari pengaruh penurunan tanah. Perampok makam bermarga Duan punya nyali untuk pergi keluar kota untuk berperang. Suara itu penuh amarah dan niat membunuh, bergema di kota Qingfeng yang besar. Perkelahian dilarang di kota Qingfeng. Jika Anda bertemu musuh, lebih aman bersembunyi di kota. Kamu berani masuk dan melawanku. Kurasa kamu tidak punya nyali. Ini adalah suara Duan Sanchang. Sebagai perampok makam kecil dari keluarga perampok makam, dia tidak sering menimbulkan masalah, jadi dia malu untuk mengatakan bahwa dia adalah Duan dari. Penjahat bermarga Duan mencuri makam pendiri Fei Xianmen saya. Sebagai murid utama Fei Xianmen, saya harus menangkapmu hari ini. Itu adalah suara orang lain, juga penuh kebencian. Duan Sanchang sebenarnya diburu oleh dua orang. Bukannya kamu tidak mengetahuinya. Kakekku yang mencuri makam leluhurmu Fei Xian. Itu bukan urusanku. Jika kamu ingin menemukannya, pergilah ke orang tuanya. Selain itu, kamu menemukannya sebelum dia bisa curi itu. Duan Sanchang mencibir. Semua orang lega sekarang, ini bukan gempa bumi, tetapi seseorang yang baru saja bertempur di luar kota, dan sekarang mereka semua telah mendarat di tanah. Jalanan menjadi ramai, dan semua orang berbondong-bondong ke gerbang kota. Fei Xianmen memiliki latar belakang yang kuat, dan reputasi keluarga Duan telah menyebar. Semua orang ingin melihat bagaimana generasi muda dari kedua keluarga ini akan bertarung. Chen Xiang juga di keramaian. Fei Xianmen, dikatakan bahwa ini adalah sekte kuno yang sama dengan Tanah Suci Baihai, Tanah Suci Bunga Persik, dan keluarga Tongtian. Tempat-tempat di sini bukanlah alam mendalam, tetapi beberapa alam mendalam yang berbahaya, jadi mereka tidak mengklaim sebagai Saint Realms. Kekuatan 4 sekte besar kuno di selatan sebanding dengan Saint Realm dan keluarga Tongtian. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkan murid utama Fei Xianmen. Chen Xiang hampir meludahkan seteguk darah tua, bahwa Duan Sanchang ternyata adalah kaisar dari keluarga Duan. Orang-orang dari Gunung Qianshuan, bukankah Anda juga mengatakan bahwa keluarga Duan kami merampok makam Anda? Tidak ada yang bisa dicuri dari makam Anda yang rusak di Gunung Ganshuan, jika tidak maka akan berhenti, kata Duan Sanchang lagi. Orang-orang dari Gunung Qianshuan juga datang, semua orang sangat penasaran, bagaimana Duan Sanchang bertemu mereka. Mungkinkah dia ditemukan saat menggali kuburan? Duan Sanchang tertawa keras dan berkata, begitu, kalian cemburu karena saya baru saja mengambil sepotong batu giok peri, Anda mengejar saya lebih dari 2000 mil, dan memfitnah saya segala macam hal, hanya untuk menemukan alasan yang sah untuk melakukan sesuatu padaku, lalu merampokku lepaskan giok periku, hehe. Seperti yang tercatat di buku kuno keluarga Duan kita, kalian benar-benar tidak bisa mengubah omong kosongmu. Di suatu tempat di dalam kota gerbang, Duan Sanchang, yang berpakaian santai, dan dua pria berpakaian mewah berhadapan. Hei, berkat fakta bahwa kalian berdua masih murid utama, kalian bahkan tidak bisa menangkapku, Duan Sanchang,
dan mengejarku sejauh 2000 mil bahkan tanpa menyentuh rambutku. Kamu terlalu lemah, bukankah kamu lemah? Jika keluarga Duan saya telah disegel pada gilirannya, Anda alam suci, keluarga Tongtian, sekte manapun adalah sampah. Duan Sanchang mencibir. Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba memikirkan sebuah rencana, dan dia juga berkata dengan nada mengejek, 4 sekte besar di zaman kuno sama dengan yang ada di alam suci dan keluarga Tongtian. Ketika mereka merampok orang lain, mereka semuanya adil. Mereka yang membunuh orang lain terkadang saya benar. Tetapi ketika orang lain membunuh mereka dan merampok mereka, mereka mengatakan bahwa mereka adalah penjahat. Bab 890 Terbang Gerbang Abadi. Duan Sanchang melirik Chen Xiang, tetapi dia tidak menyadari bahwa paman Paruhbaya di depannya adalah Chen Xiang. Dia mengangguk, orang-orang ini tidak pernah berpikir bahwa kentut mereka bau, dan mereka masih menciumnya dengan sangat senang. Jika Anda mengatakan bahwa kentut mereka bau, mereka akan melawan Anda dengan keras. Chen Xiang tertawa dan berkata, Anda benar, Saudara Duan, bagaimana dengan ini? Serahkan kentut Fei Xianmen ini kepada saya. Saya menyukainya sepanjang hidup. Saya ajari orang seperti ini pelajaran, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh mereka, paling-paling aku hanya akan menampar pantat mereka. Itu yang terbaik, aku akan mengajarmu bersama. Dua murid utama Fei Xianmen dan Qian Xuanmen yang tampan memiliki wajah muram saat ini, mengepalkan tangan mereka, ingin menghancurkan mulut Chen Xiang dan Duan Sanchang. Mereka lebih baik pada hal-hal selain memfitnah orang lain. Tapi mereka pasti tidak sebaik Chen Xiang dan Duan Sanchang saat memarahi orang. Hei, siapa namamu? Tinjuku tidak mengenai siapapun yang tidak dikenal. Chen Xiang perlahan menggulung lengan bajunya, dia tampak seperti tukang daging tua yang sedang bersiap untuk pembantaian. Murid utama Fei Xianmen belum pernah mendengarnya, orang ini terlalu bodoh, orang mengira dia berpura-pura. Chen Xiang memang tidak pernah mendengar nama orang di depannya, dia berjalan menuju gerbang kota, di mana pertempuran dilarang. Dia memang gelandangan dengan sedikit pengalaman. Kamu akan tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu banyak bicara nanti. Namaku Hua Xiongxiao. Kamu harus ingat namaku agar kamu bisa mengeluh di depan Raja Hades. Suara Hua Xiongxiao dingin, niat membunuh yang menembus sumsum tulang membuat seluruh orang gemetar. Duan Sanchang berdiri di gerbang kota, mencari waktu yang tepat untuk bergerak. Paman Paruhbaya di depannya tidak memiliki aura yang kuat, dia tidak bisa melihat orang seperti itu mati. Setelah berjalan keluar dari gerbang kota, Chen Xiang tersenyum dan berkata, Hua Xiongxiao, benar. Benar, apakah kamu ingat? Hua Xiongxiao baru saja selesai berbicara. Chen Xiang tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Hua Xiongxiao. Kecepatan yang menakutkan membuat semua orang merasa kedinginan. Chen Xiang mengayunkan tinjunya, dari bawah ke atas, mengenai dagu Hua Xiongxiao, mengenai masa lalu dalam sekejap, semburan petir yang menyilaukan meledak. Dan lusinan ular petir ungu keluar dari kepalan tangan Chen Xiang, seperti dewa petir yang mengendalikan petir, memiliki kekuatan petir tertinggi. Setelah petir menghilang, guntur yang menggelegar menyebar ke segala arah dan berosilasi ke kejauhan. Itu hanya momen yang sangat singkat, seperti sambaran petir, rahang Hua Xiongxiao terkena, seluruh rahang dan gigi di mulutnya hancur, dan wajah tampan itu hangus hitam oleh kekuatan petir yang mengerikan. Hua Xiongxiao menutupi mulutnya dengan air mata di matanya. Dia tidak menyangka Chen Xiang begitu gelap sehingga dia akan menyerang tiba-tiba, tetapi bahkan jika dia siap, dia masih tidak bisa menghindarinya. Dia bahkan tidak menyangka bahwa paman Paruhbaya ini akan menyerang dengan sangat keras, satu pukulan akan membunuhnya. Namamu sangat sulit untuk diingat. Aku hanya lupa, siapa namamu Hua? Chen Xiang dengan sengaja meminta maaf, dan berkata dengan sangat tulus, aku tidak tahu apakah aku bisa menyusahkanmu untuk memberitahuku lagi. Semua orang diam-diam membenci dia, menghancurkan mulutnya, dan bahkan ingin orang lain berbicara, yang jelas disengaja. Lupakan saja, tinjuku tidak bisa mengenai orang yang tidak dikenal, tapi kakiku bisa. Tubuh Chen Xiang seperti kilat, dengan deru, dia melintas ke tubuh Hua Xiongxiao yang lebih kuat, dan menendang perut Hua Xiongxiao. Tendangan itu membuat Hua Xiongxiao melepaskannya. Berteriak dan memuntahkan seteguk darah. Duan Sanchang menghela nafas lega. Paman Paruhbaya ini tidak perlu dia khawatir sama sekali, dia diam-diam kagum dengan metode Paman Paruhbaya di depannya, mengetahui bahwa dalam pertarungan antara tuan, jika dia kehilangan setengah langkah, dia mungkin dikalahkan.
Tapi Chen Xiang mengejutkannya sejak awal, kecepatan dan kekuatannya sangat menakutkan. Hua Xiongxiao sangat memandang rendah dia pada awalnya, dengan sikap santai di wajahnya. Itu sebabnya Chen Xiang mengambil kesempatan itu, meninju matanya dengan bintang, rahangnya hancur. Kemudian dia terluka parah di dantiannya dengan tendangan. Pada saat ini, dia sudah mengalami kekalahan telak. Pengalaman tempur Chen Xiang sangat kaya, yang semuanya dia latih dengan Huang Jintian. Ketika dia dan Huang Jintian bertarung satu sama lain, untuk memenangkan babak pertama di tangan Huang Jintian, dia menggunakan segala macam trik dan mencoba yang terbaik. Hei, apakah kamu berpura-pura menjadi murid utama Fei Xianmen untuk melakukan semua jenis kejahatan? Bagaimana kamu bisa begitu lemah? Kamu pasti tidak menggunakan semua kekuatanmu. Chen Xiang meninju pipi Hua Xiongxiao lagi, sebuah ledakan kilat keluar, dan Hua Xiongxiao terbang di tempat. Hei, coba yang terbaik, palsu. Teriak Chen Xiang dengan sangat serius. Dia memukulinya hingga cedera serius, dan bahkan meneriakinya untuk melakukan yang terbaik. Melihat kekuatan Chen Xiang begitu kuat, kepala murid dari Sekte Qianxuan telah diam-diam masuk ke kerumunan dan memasuki kota Qingfeng untuk mencari bantuan. Murid utama Fei Xianmen benar-benar tidak lemah, jika tidak mungkin mengejar Duan Sanchang sejauh ini. Berhenti, saudara, kamu pasti anggota generasi yang lebih tua, jangan malu bagaimana kamu menggertak generasi yang lebih muda. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, berpakaian putih, dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, dengan wajah murung. Ekspresi wajahnya. Saya penatua Fei Xianmen. Sebagai penatua, jika Anda menyakiti murid Fei Xianmen saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah hari ini. Chen Xiang berkata dengan polos, saya bukan penatua, saya bukan penatua. Sengaja untuk menyakitinya juga, orang ini sangat lemah. Bagaimana dia bisa menjadi murid utama Sekte Fei Xian Anda? Saya melihat dia berpura-pura menjadi murid utama Sekte Fei Xian untuk menipu, jadi saya berinisiatif untuk memberinya pelajaran. Kamu tidak perlu berbicara kata-kata manis ya, tapi dia adalah murid utama dari Fei Xianmen kami, yang kekuatannya sebanding dengan kaisar. Jika kamu bukan penatua, bagaimana kamu bisa melukainya? Kembalilah ke Fei Xianmen bersamaku dan dihukum. Pria tua itu berkata dengan wajah muram. Duan Sanchang mencibir dan berkata, kura-kura tua, apakah kamu mengenal saya? Murid utama Qianxuanmen dan Fei Xianmen ingin merampok saya, lalu apa? Dapatkan dan hukumlah, Sekte Fei Xian kita tidak akan pernah melakukan perampokan, jangan meludahi orang. Pria tua itu menatap Duan Sanchang dengan dingin. Duan Sanchang sangat marah, dan berteriak, kura-kura tua Qiu Bin, Fei Xianmen Anda bukan hal yang baik, tolong ingat, saya tidak bisa mengalahkan Anda, tapi saya bersumpah, saya akan memusnahkan Fei Xianmen Anda dalam hidup ini. Makam leluhurnya, dia kacau. Orang tua itu adalah Qiu Bin, seorang penatua Fei Xianmen, dan Duan Sanchang berseteru dengan orang tua ini sejak lama. Kakak Duan, jangan marah, kentut ini selalu seperti ini, hari ini aku pasti akan menghancurkan mulut mereka yang suka kentut. Suara Chen Xiang menjadi gelap dan dingin. Tetua Sekte Terbang Abadi tidak lemah. Setelah melewati 6 kesengsaraan nirvana, Chen Xiang yakin bahwa dia masih bisa bertarung, tetapi akan sedikit lebih sulit. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.